Hai, selamat sore. Hari ini IHSG ditutup di level 5.944,41. Hampir ya high-nya di 5.960 ya, belum nyampe 6.000, masih lumayan lah. Candlenya anggaplah doji ya. Dan ini hitungannya sih udah masuk area resisten. Tes area resisten deket 6 ribuan, candlenya doji, jadi ya mungkin sih karena besok libur. Ya ini ya, sekarang udah hari ini tanggal 8, besok libur. Jadi kalau jualan hari ini ya T plus 2 nya Jumat gitu. Ya siapa tahu ada orang jualan hari ini buat weekendan Jumat malam mingguan gitu kan, Sabtunya. Yang jelas sih mudah-mudahan market masih oke, paling nggak sampai minggu depannya lah ya. Menjelang liburan Natal, yang jelas sih ini trennya masih bullish, dan kalau ternyata ada koreksi, ada turun-turun, itu kemungkinan turunnya masih koreksi. Ini juga ada area bekas gap 5800-an, 5820, 5850-an yang masih mungkin untuk jadi area resisten kalau IHSG-nya ada koreksi. Kita lihat di hourly ini juga ada inside bar pattern, maksudnya ya hari ini bikin inside bar. Ya mudah-mudahan sih besok masih bisa lanjut ke area 6 ribuan. Kok besok libur cuy. Kamis tanggal 10. Oke. Si indeksnya masih bagus, masih oke. Tinggal kita lihat next. Mudah-mudahan sih ya masih masih oke. Sekarang kita lihat hasil explore dari AFL. Hasil eksplornya udah mulai menyusut, saudara-saudara. Tandanya kalau besok libur. Enggak sih. Ya mungkin udah ada beberapa yang udah mulai distribusi atau taking profit ya, akunnya jadi merah atau udah mulai nekuk-nekuk gitu akunnya, jadi nggak muncul di explore. Kalau overall sih beberapa kayak ya apa ya, kalau kemarin yang muncul sekarang nggak muncul, misalnya Indi masih bullish, jadi ya beberapa masih bisa di hold, ikutin aja tren harganya dulu, nggak apa-apa. Market lagi bullish kayak gini. Sekarang kita bahas aja ini hasilnya, meskipun agak nyusut nggak apa-apa lah ya. BBRI akunnya masih terjaga, masih bullish, dan ini ya BBRI kalau mau beli aja lah BBRI ini kan ya. Mudah-mudahan lancar ke 4700-an, 4700, 4760. BCA juga meskipun masih belum berhasil breakout 33.250, masih belum naik ke atas 33.000 lagi, tapi ini masih oke. Akumnya masih ya bagus lah. Beberapa hari belakangan ini big playernya cukup rajin. Mudah-mudahan berhasil breakout 33 ribuan. Tapi oh iya, ngomong-ngomong, ini kan banking ya. Banking mestinya sih memang jalan duluan sih ya. Kalau market lagi dari kemarin-kemarin kan jelek, terus kemudian jadi bagus, itu kemungkinan besar yang jalan duluan sih banking. Ya ini banking udah jalan duluan. Jadi wajar-wajar aja sih kalau belakangan ini kayak sideways atau udah slow gitu, nggak apa-apa. Tapi masih bagus. Tekim, wah ini jos cuy. Aduh, Tekimnya ini masih bagus loh. Area resistennya di sekitar 13 ribuan. Kalau kita geser ke weekly ya, kemarin berhasil breakout 7.400-an sekian ini, di breakout dan sempat diajakin beli juga harusnya waktu kemarin naik ke atas 77 75, harusnya udah punya barang juga. Area resisten selanjutnya mudah-mudahan sih ya ke 13 ribuan, karena ini puncak ini tahun kemarin 2019 di bulan 6 di area 13 ribuan. Jadi mudah-mudahan ke sana, mudah-mudahan ya. Atau seenggaknya kita perlu waspada juga di deket-deket sini, itu ini area berapa, 12 ribuan. Dan dari 10 ribu sekian, atau dari 10 ribu lah ke 12 ribu, itu lumayan loh. Nah, kita geser ke hourly. Ini ada pola-pola inside bar, saya suka diginiin. Nah, kalau lihat di sini ada moving average-nya cenderung bertahan di atas moving average, kayaknya sih kayak mau jadi pola penerusan ya.
balik lagi ke sini. Jadi buat besok kalau nembus ke atas 10.300 boleh beli atau nambah barang. Area resistennya masih di 13 ribuan, masih lumayan itu loh ke situ. Ke 13 ribuan itu dari 10.300 lah ke 13.000, 25% cuy, lumayan loh. Unter, UNTR hold dulu aja lah, nggak apa-apa, selama nggak turun ke bawah 25 ribuan itu masih aman lah ya. MDKA di hold boleh, tapi hari ini kalau kita lihat range perdagangannya ya anggaplah ini outside bar. Jadi yang mau pasang trailing stop boleh dipasang di bawah 1985. Selama nggak turun lagi ke bawah 2000, nggak main-main dan tutup di bawah 2000 itu masih oke sih MDKA-nya. Jadi sementara masih bisa di hold. Mudah-mudahan lancar ke 2100-an lah. BHAT turun ke bawah 665 sinyal jualan. MNC, nah ini kalau besok naik ke atas 1120 oke sih. Tapi lihat besok aja, kok besok lagi Kamis tanggal 10. Tapi kalau ternyata turun ke bawah 1075, yang punya barang terutama yang average-nya di bawah ya, di bawah 1000 mungkin, pasang trailing stop aja di bawah 1075. Adikarya masih sama lah ya seperti kemarin, buy break 1350 aja. Area resisten di sekitar 1600-an masih sama. LPPF, masih pantang menyerah cuy LPPF. Kita zoom out dulu dikit. 1500 kira-kira ya. Ya 1500-an mudah-mudahan lancar. Aisyah. Nah, ini Aisyah saya sih suka ya polanya. Tapi Aisyah bagus sih. Kalau kita lihat bid off-nya ini juga bullish, akumnya juga bagus. Mana? Nah, akumnya beberapa hari belakangan ini big player rajin akumulasi nih. Big player akum histogramnya banyak hijau 1 2 3 4 5 hari belakangan. Terus bid off-nya juga udah cenderung naik nih. Dan candlenya hari ini inside bar pattern. Nah, ini oke loh. Kalau mau ya trading aja sih ya, tapi hari Kamis boleh lah buy break 396 buat Aisyah. Cut loss-nya di bawah 366, lumayan sih itu kayaknya. Berapa persen ya? Oh iya, lebih dari 5%. Ya diatur-atur. Kalau kita lihat pakai inilah. Nah, rasanya sih ya bisa diperkecil kalau misalnya nggak ada turun-turun langsung naik ke atas 396 gitu. Cut loss-nya cukup di bawah 386 aja sih. Lihat hari Kamis ya. Buat trading aja nih Aisyahnya. Kalau yang udah punya barang dari bawah, dari 200-an misalnya, 200 sekian misalnya, sempat beli sebelum naik ke atas 240 atau beli waktu naik ke atas 240, buy break 240 misalnya di harga 24 2244 atau 250 misalnya, aman. Aman, pasang trailing stop aja di bawah 336, aman itu. Sami masih bullish, hold dulu aja. NIKL oke. Gap up dan auto reject. Selama nggak turun dan tutup ke bawah 1355 sih masih oke, tapi ya banyak sih dari 1690 ke 1355 tuh banyak. Di kalau yang punya barang sih ya pasang trailing stop aja di bawah 1550. Javanya masih sama seperti kemarin, masih sideways di range 14.6 14.05, jadi buy break 14.60 ya. Area resisten masih sama sih di 15.25 15.90-an. Mudah-mudahan sih Kamis bisa lanjut ya. Ini kan sideways nih, kita geser ke hourly ya. Masih bisa ditungguin lah. Jadi selama bertahan di atas moving average sih oke ya. Jadi selama nggak main-main lagi ke bawah 1400 rasanya sih oke Javanya. Pokoknya belinya kalau naik ke atas 1460 aja. Kalau nggak naik ke atas 1460 biarin. MYOR hold dulu aja nggak apa-apa. Mudah-mudahan lancar ke 2600-an dan naik ke atas 2600. Saya ulang lagi pembahasan yang kemarin. Ini kan di weekly-nya sideways nih ya, 2250 2600. Kalau naik ke atas 2600 itu
berpeluang ke area 3230 3200-an lah ya. Area puncak di tahun 2018. Lumayan loh kalau ke situ. Jadi ini si Mayor simpen dulu aja lah, laminating nggak apa-apa, Pigora gitu nggak apa-apa lah. Di Pigora. IMJS, lihat yang lain dulu ya. Wih, BNI-nya akhirnya naik cuy. Yang udah punya barang hold dulu aja sih nggak apa-apa. Yang mau beli lagi lihat Kamis. SQMI selama nggak turun ke bawah 300 ini aman, masih oke. BNLI, nah ini BNLI-nya kalau mau nambah-nambah sih boleh ya, buy break 25 40. Hati-hati tapi ini volumenya cenderung tipis, volume bid overnya. GDST ini volumenya lumayan sih akhir-akhir ini ya. Beberapa bulan belakangan ini buy break 114 aja. Kalau dan kita lihat hari Kamis, mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa dimanfaatkan untuk memperkecil risikonya. NATO, lihat yang lain dulu. CSMR, oke, pullback ya. Coba lihat hari Kamis lah. Tapi rasanya kalau ini bodinya ketelan ya sama candle. Iya. Nah, kalau ternyata turun ke bawah 4400, main-main ke bawah 4400 lagi, kabur dulu sih nggak apa-apa ya. Siapa tahu bikin sideways di 4100, 4600-an. Inco, oke, inconya candlenya kok jadi nggak enak. Selama nggak turun ke bawah 5000 sih masih oke sebenarnya. Mudah-mudahan sih nggak kalau ada turun-turun, mudah-mudahan tutupnya di atas 5000 lagi gitulah maksudnya, atau ya sideways kecil dulu sih nggak apa-apa lah ya. SCMA akhirnya naik cuy, meskipun akumnya merah ya udahlah biarin aja, yang penting harganya naik. Area resisten di sekitar ini ya 1900 2000-an, mudah-mudahan lancar. Hold dulu nggak apa-apa yang punya barang. Dan ini ada inside bar di hourly, mudah-mudahan besok berhasil breakout 1785 dan tes pertama sih 1800-an dulu kali ya. Kalau berhasil bertahan di atas 1800 baru enak. Jadi yang mau potong-potong setengah atau berapa gitu di 1800-an boleh dilihat-lihat, bisa dijual sebagian atau enggak kayak gitu. Akumnya juga udah merah soalnya. Kita lihat tapi masih banyak yang HK sih. Oke. Boga, kita skip dulu aja ya. Skip dulu. Antam, hold dulu aja nggak apa-apa. Hari ini akumnya merah kecil, nggak terlalu signifikan dibandingkan beberapa hari belakangan ini. Tutup di 1300 pas. Pegas, oke, Pegas yang ngegas cuy. Hold dulu lah ya. Hold dulu aja lah. Mau pasang trailing stop boleh di bawah 1600. Selama nggak main-main ke bawah 1600 lagi sih oke ini sih Pegasnya. Kalau misalnya turun ke bawah 1600 gitu, misalnya tes 1500 berapa gitu kan, tutupnya di atas 1600 lagi masih bagus. PT BA tes area resisten 2800 2870. Kalau kita geser ke weekly ini kelihatan nih area puncak di awal 2020. Jadi PT BA-nya balik lagi ke harga awal 2020 nih. Mudah-mudahan sih berhasil breakout 2800 2870 ya. 3000-an lah. Rintangannya. Area resistennya di 3000-an kalau kita bulet-buletin. INKP ini juga masih oke. Kita enaknya sih bahas INKP ini lihat weekly cuy. Si daily. Nah, weekly-nya ini saya suka banget ini polanya. Sideways ini pola penerusan dan breakout, waduh enak cuy. Cuy. Area resisten berikutnya di sekitar 13 ribuan. Buat yang udah punya barang simpen aja. Kalau mau beli atau nambah barang kita geser ke hourly. Nah ini ada inside bar pattern nih. Polanya bagus, saya sideways yang seperti ini suka. Sideways, range mengecil, volume decrease dan di atas moving average.
Belinya kalau naik ke atas 11.175 itulah. Buy if break 11.175 boleh. Area resisten di 13 ribuan, mudah-mudahan lancar. Tins hold dulu aja kalau ini nggak apa-apa. Tower oke. Yang mau hold ya hold nggak apa-apa, tapi ini tutup di bawah moving average ya. Ini jadwal dividennya diundur tanggal berapa, Vin? 15 Desember, hari minggu depan sih, hari Selasa, tapi kecil dividennya. Iya, 6 perak. Ya udah, kita lihat yang lain dulu. BRPT ini saya suka sih. Tapi ada tapinya. Sudah di agak atas, sudah agak atas gitu. Kalau kita ukur itu kalau pakai cocokmologi inilah, gampang-gampangan maksud saya. Dia rebound pertama dari swing yang turun ini, dari harga 1.500 ke 426. Naiknya ini lebih dari 60%, anggaplah 70% lebih dari turunnya ini ya. Dari bulan apa ini? Dari bulan 12 tahun 2019 sampai akhir Maret 2020. Kemudian ada koreksi lagi sejak puncaknya di bulan 5 tahun 2020 ini, tahun ini, sampai lembahnya di bulan 9. Itu koreksinya juga lebih dari 60% dari reboundnya sejak akhir Maret ya, sejak Maret sampai bulan 4 Maret April. Nah, kemudian rebound lagi sejak lembahnya di bulan 9 itu. Dan sekarang sudah lebih dari 60%. Apakah sudah sampai 70%? Kita lihat. Belum sih ya. Ya mungkin 70 pas, tapi kalau 78-nya belum. Mudah-mudahan sih masih ke 1.300. Jadi kalau misalnya anggaplah kita cocokmologi dari swing sebelumnya, perkiraan area targetnya 1.300. Kemudian kita lihat hourly. Kalau besok naik ke atas 12.30, peluang ke 1.300-nya makin gede. Jadi mau trading buy break 12.30 boleh. Gitu, maksudnya itu. Harusnya sih udah punya barang dari bawahnya, paling nggak di bawah 1.000 tuh harusnya. Crash, oke. Crashnya pasang trailing stop aja dulu di bawah 432. BSDE kita lihat yang lain dulu. DAX, naik lagi DAX-nya. Oke. Kita lihat hourly, intraday. Lihat besok lah, bisa mau ngikut lagi di mana. Kalau kita lihat area resistennya kira-kira di sekitar 600 ya, lumayan masih. Mudah-mudahan lancar. Tapi belum nembus 500 tuh, PR-nya 500 dulu tuh. PSAB, oke, area 250-nya masih jadi resisten. Dan itu sih beberapa pembahasan saham hasil explore dari AFL yang sedikit menyusut dari kemarin. Itu dulu ya dari saya. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Sampai ketemu. Stay safe dan bye-bye.